Shalom Kariski. Hai. Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Semangatnya luar biasa banget ya Kak. Benar. Menyambut Natalan. Iya. Karena Natalan udah benar-benar sebentar lagi nih Kak. Bentar lagi, 1 minggu lagi. Betul. Jangan lupa nih kita sapa juga nih adik-adik di rumah. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Kariskis lainnya ya. Apalagi minggu depan. Betul, karena minggu depan itu spesial ya Kak. Spesial di tanggal 25 Desember. Betul. Kita akan Natalan bareng di tempat ini. Yes, jadi di tanggal 24-nya kita ada ibadah seperti biasa. Di tanggal 25-nya itu ada perayaan Natal khusus Kariskis. Bener banget. Nah, Sebelumnya nih aku mau tanya nih Kak Iskandar. Coba Siapa yang kemarin hari Sabtu datang di Istora Senayan? yeay. Wow. Di sana ada apa aja sih? Makanan. Makanan. Siapa yang dapat popcorn? Dapat semua ya. Cotton candy? Dapat juga cotton candy. Karena di sana seru banget ya Seru Kak, banget, Kak. main-main. Ada main. Kayak time zone dipindah. Betul, arena bermain ya Kak, Arena playground bermain. itu pindah ke situ. Playground. Ada art, apa namanya, tattoo art juga ya Kak. Iya bener, ya tangan aku udah hilang. Udah hilang, udah dicuci dong Kak. Iya. Kalau nggak dicuci jorok. Oke. Nah, kita coba ingetin lagi nih Kak. Adik-adiknya udah pada duduk di dalam kotak? Udah, duduknya sudah menghadap ke depan? Udah, nah coba kalau dicek kotak depannya masih kosong, yuk boleh banget maju ke depan. Kita penuhi dulu kotak-kotak yang di depan. Biar nanti teman-teman Kariskis yang baru hadir bisa menempati kotak-kotak yang di belakang. Nah, sembari kalian berpindah, kakak mau ingetin lagi nih, semua permainan, semua gadget disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing ya. Biar kalian bisa fokus mengikuti ibadahnya dan biar gak hilang ya Kak. Bener, lebih tepatnya nggak ketinggalan. Betul. Nggak kebawa temennya. Atau ngebawa mainan temennya. Bener, Ketuker jadinya. ketuker, iya. Nah, juga nih coba dicek stiker nama masih nempel, masih ada stiker namanya. Masih ya, dijaga baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, apalagi ketuker sama temennya. Kenapa tuh Kak? Karena nanti kalian nggak bisa tukar sepatu kalau stiker namanya hilang. Betul, dan juga di situ ada nomor sepatunya ya Kak ya. Iya. Jadi kalau ketuker, sepatunya juga ketuker nih sama temennya. Iya, penting banget itu. Iya. Oke, Nah. sekarang yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum mulai ibadah kita ngapain nih Kak? Kita jingle Kariski. Jingle Kariskis dulu kali ya Kak. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi dulu ya Kak. Nyanyi dulu, hafal. Hafal semuanya. Hafal. Hafal. Ya udah, kita nyanyi sama-sama, gerakin sama-samanya ya dengan musik Langsung ya. pakai gerakannya. Siap semuanya. Yang keras ya. Nyanyi yang keras, gerakin gerakannya yang benar ya. Let's go dengan lagunya. Under His grace, Jesus was beloved the children. We are precious in His eyes. We are Kariskis. Kariskis, grace, grace, grace. Kariskis, grace, grace, grace. Kariskis. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are
Ini pasti kemarin pada datang ke Istora Senayan ya. Siapa yang dapat lempar-lempar balon? Siapa? Main lempar balon nggak? Dapat? Dapat. Oke, sekarang coba. Dapat balon juga. Coba semuanya sekarang berdirinya di dalam kotak. Coba dilihat yuk, di bawahnya udah sesuai belum kotaknya? Semangat ya. Coba. Siapa yang semangat kita udah semakin mendekati hari Natal? Saya. Siapa? Tadi Kak Pinkan sama Kak Iskandar udah bilang ya, kalau minggu depan itu kan hari Minggu tanggal 24, ya kan? Tanggal 25-nya hari Senin kita ada acara Natal. Jadi pada datang ya. Siap. Siap, kita mau merayakan hari Natal bersama-sama di Keris. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem.
teriaknya lebih kenceng ya daripada suara nyanyinya. Suaranya makin lama makin kecil. Coba yang suaranya kencang pas teriak, berarti yang sekarang nyanyinya harus kencang ya. Harus lebih semangat. Oke, ayo sekarang kita tutup mata, kita lipat tangannya. Udah gak ada yang main-main lagi, kita mau berdoa. Udah gak ada yang bercanda, semuanya tutup mata, lipat tangannya. Ikutin kamera berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas hari ini, hari ini, hari yang baru hari yang baru yang Tuhan Tuhan sudah berikan sudah berikan buat kami. buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan atas kesehatan yang boleh yang boleh kami terima. kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus. kami berdoa Kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Story of amazing love, for God so loved the world, He gave His only Son to bring an eternal life. He came into darkness for all mankind to give new life and hope. The Savior of the world, as a precious sacrifice, you are the breath of life. You're the breath from heaven. You crown me with your love, with everlasting life. You are the breath of life. You're the breath from heaven. Semua udah tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama yang kenceng ya. Story of amazing love, for God so loved the world, He gave His only Son. gave His only Son to bring an eternal life.
Haleluya. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di rumah bisa persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Dan untuk teman-teman yang di sini nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuan kudusnya ya. Oke, yuk sama-sama kita angkat rotinya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu Tuhan yang Kau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung setiap penyakit kami, sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, kami terima tubuh yang sehat, kami terima tubuh yang kuat, di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Yuk, kalau sudah kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib, yang mengampuni semua dosa, semua kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami menjadi orang benar, kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang kesulitan untuk bukain bisa minta tolong kakak-kakaknya di sebelah kiri dan kanan ya. Sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam, kami ingin menerima, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Aku mau nanya nih, siapa di sini yang kemarin ikut perayaan Natal Bethesda Church? Ada ikut? Oke, boleh turunin tangan. Gimana, seru nggak? Seru, ada yang main itu, cucu train. Ada yang naik cucu train? Atau face painting, ada? Atau makan cotton candy, ada yang makan cotton candy kemarin? Oh, ada yang makan popcorn kemarin? Wah, banyak. Atau ada yang main itu, main tembak-tembakan mungkin? Ada yang main? Main basket? Ada? Wah, oke. Nah, terus kemarin ada apa lagi? Ada makanan. Wah, ada yang jualan makanan ya? Ada balon. Wah, kemarin ada perjamuan kudus. Oke. Ada yang inget gak? Pas terakhir ada banyak balon ya, betul gak? Ada kembang api. Oh, oke. Oke. Kalau aku tanya ke adik-adik, artinya The Infinite Christ itu apa sih? Yesus yang tidak terbatas, betul nggak? Ya kemarin mungkin ada yang dengar ya, Pastor Ivan, senior pastor kita share betul ya. Bahwa Yesus bisa menjadi segala sesuatu yang kita perlukan, betul nggak? Itulah kenapa namanya The Infinite Christ. Pertanyaan, coba kalian di sini pernah pernah dengar kata infinite nggak sebelumnya? Ada yang pernah dengar kata infinite atau infinity? Infinity, atau mungkin pernah dengar kalau di Toy Story Buzz Lightyear to Infinity and Beyond, ada yang pernah? Oke, nah jadi infinity itu artinya apa? Tidak terbatas, artinya Tuhan Yesus Kristus gitu, dia bisa menjadi apapun yang kita perlukan. Itulah kenapa tema Natal kita adalah The Infinite Christ. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus menjadi segala sesuatu yang kita perlukan. Oke? Katakan sama-sama aku segala sesuatu. Sebelum itu diceritakan di Alkitab bahwa sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ada apa? Ada kegelapan, betul? Mungkin kalau teman-teman kemarin adik-adik datang, boleh ditampilin gambarnya? Ini ya, wah ini kelihatannya seperti apa?
gelap, betul nggak? Kelihatannya gelap ya. Nah, mungkin kemarin kalau teman-teman datang ada videonya juga gitu ya, di mana awalnya sebelum Tuhan Yesus datang ada kegelapan, betul nggak? Kegelapan itu seperti apa sih Kak gitu. Nah, coba bayangin gini, coba bayangin dulu. Contohnya seperti ini. Kalian lagi di ruangan, terus lampunya mati semua. Kira-kira kalian bisa melihat segala sesuatu nggak? Tidak. Bahkan kalau lampunya mati, terus dari luar nggak ada cahaya, mungkin jalan bisa kesandung nggak? Bisa. Nah, pada waktu itu adik-adik, nih, aku mau cerita dulu nih, oke? Perhatikan baik-baik. Jadi pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus datang ada beberapa orang ada banyak orang yang sakit di Alkitab, betul ya? Ada yang sakit kusta, ada yang mungkin apa lagi? Ada yang mengalami kesedihan, ada yang mengalami kegelapan dan banyak hal-hal yang tidak enak. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang ada kegelapan diceritakan di sini, oke? Nah, tapi aku mau nanya adik-adik coba. Pertanyaan, kalau misalnya ruangannya gelap, kalau kalian pengen melihat, apa yang kalian lakukan? Ambil senter, apalagi? Lilin, oh ada yang bawa lilin, oke, apalagi? Nyalain lampu, betul nggak? Jadi ketika ada kegelapan apa yang kita lakukan? Kita menyalakan cahaya atau terang, betul nggak? Kita nyalain lampu, betul? Nyalain lilin, apalagi? Senter, dan lain-lain, betul nggak? Nah adik-adik, ketika terjadi kegelapan di dunia, Allah, Bapa kita, mengirim terangnya. Mengirim seseorang juru selamat yang menjadi terang buat kita, buat dunia. Siapa kira-kira juru selamat ya? Kita lihat gambar seorang bayi yang ada di palungan. Karena Natal pasti kalian sering lihat gambar ini, betul nggak? Ya, ada seorang ayah, seorang ibu, sama seorang apa? Anak, bayi. Yang lahir di mana? Kandang domba. Siapakah bayi ini? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dia datang ke dunia ini untuk membawa terang, untuk menerangi tadi ya, bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan, untuk menerangi kegelapan yang ada di dunia. Oke? Oke adik-adik, waterfall. Oke, nah tapi bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa menjadi terang buat dunia? Betul nggak? Mungkin kalian nanya, Kak gimana cara Tuhan Yesus menjadi terang dalam situasi yang gelap? Nah aku mau adik-adik tahu situasi yang gelap di sini bisa berarti banyak hal adik-adik. Bisa pertama ketika adik-adik tidak tahu harus berbuat apa. Ada yang pernah? Kak aku nggak tahu harus ngapain. Pas ulangan, oke. Atau kedua, situasi yang gelap bisa aja terjadi ketika adik-adik sakit. Mungkin ada yang pernah sakit, mungkin ya. Nah, di mana situasi yang gelap itu mungkin bisa juga kita sakit. Atau bisa juga ketika kita merasa sedih. Ada yang pernah sedih di sini? Ada. Atau merasa takut, ada yang pernah? Nah, jadi situasi yang gelap ini bisa seperti itu adik-adik. Mungkin sedih, mungkin sakit. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi terang dalam situasi gelap kita. Oke? Kalian siap? Oke, kalau siap coba aku hitung sampai 3 nggak ada lagi suara. Oke? 1. Coba. 2. 3. Oke? Nah kita tampilkan ayat ya. Yesaya 9. Aku mau adik-adik sama-sama kalian baca dalam hati, aku bacain buat kalian. Kita sama-sama lihat, oke? Kalian siap? Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa dia? Yesus, good. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang apa? Yang pertama, penasihat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai, amin. Nah Kak maksudnya keempat nama itu apa gitu kan. Mungkin ada yang nanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi segala sesuatu yang kita perlukan dari nama-nama yang tadi barusan kita lihat. Kalian siap? Oke, sama-sama perhatikan baik-baik. Oke, karena kalian gak mau kelewatan ini. Oke, next slide-nya. Pertama apa tulisannya?
Penasehat ajaib atau bahasa Inggrisnya wonderful counselor. Tadi aku sempat tanya ke adik-adik kan, siapa di sini yang pernah merasakan bahwa Kak aku nggak tahu harus ngapain. Aku ketemu masalah yang aku bingung Kak, aku harus gimana, mungkin pas ulangan ada ya. Nah atau mungkin Kak aku sedih, aku nggak tahu harus ngapain gitu. Nah adik-adik perhatikan baik-baik. Hari ini kita udah belajar Tuhan Yesus. Dia disebutkan apa? Penasihat ajaib. Dia yang akan menjadi hikmat buat kita. Dia yang akan ngajarin kita, oke, kalau seperti ini, kalian bisa lakukan seperti ini. Tuhan Yesus sendiri akan menuntun kalian menjadi hikmat buat kalian. Sehingga kalian tahu, oh jadi yang harus aku lakukan seperti ini gitu. Jadi itu yang pertama adik-adik, penasihat ajaib. Dan kalau aku bisa bilang, tadi tema Natal kita apa? Ada ingat? The Infinite Christ, Kristus yang tidak terbatas. Nah, ketika kita punya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita mempunyai infinite wisdom dari Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, apa tulisannya? Allah yang perkasa atau bahasa Inggrisnya Mighty God. Pertanyaan aku, kalau ditulis di sini Mighty God, Allah yang perkasa, kira-kira kalau misalnya Tuhan Yesus berperang, Allah berperang gitu kan, dia bisa kalah atau enggak? Enggak. Pasti kalau Tuhan Yesus berperang buat kita, dia pasti menang. Karena kita punya Allah yang perkasa, Mighty God. Artinya apa adik-adik? Artinya setiap apapun masalah kita, mungkin ada yang menghadapi masalah apapun, mungkin di rumah, di sekolah, setiap masalah yang kita hadapi, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita punya a mighty God, kita punya Allah yang perkasa yang akan melindungi kita. Sekalipun kita sakit, pasti Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kita. Ada infinite power di sana, amin. Oke. Kalian siap yang ketiga? Coba sebelum aku tampilin yang ketiga, ada yang ingat nggak yang ketiga apa? Kan pertama penasihat ajaib. Yang kedua Allah yang perkasa. Yang ketiga ada ingat gak? Apa? Bapa yang kekal. Apakah betul Kak? Coba kita tampilkan. Betul, Bapa yang kekal atau everlasting Father. Artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus bilang di Alkitab gini, barang siapa melihat aku dia melihat Bapa. Nah pertanyaan, Bapa sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang, bahkan Bapa berkata kan dari sorga dibilang, inilah anak yang kukasihi kepadanya, aku berkenan, betul ya? Nah hari ini Tuhan Yesus karena dia datang ke dunia ini, dia bisa menjadi Bapa yang kekal buat kita. Kalau aku bisa bilang, dia bisa memberikan kepada kita infinite love. Wah, jadi misalnya hari ini adik-adik lagi sedih atau apa, dia ada di situ sebagai Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Everlasting artinya apa? Artinya selama-lamanya. Selama-lamanya itu lama banget atau sebentar? Lama banget. Jadi apapun situasinya, Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Amin? Amin. Oke terakhir. Oke jangan ditampilin dulu Kak. Ya udah gak apa-apa. Oke sebelumnya ada yang bisa tebak gak? Yang keempat apa? Apa? Raja damai atau bahasa Inggrisnya apa? Coba tampilkan Kak. Raja damai atau Prince of Peace. Artinya apa? Hari ini kalau aku bisa bilang, dia bisa menjadi peace buat kita, infinite peace buat kita, infinite wholeness. Karena ada yang pernah di sini khawatir, ada yang pernah takut mungkin ketika ada Tuhan Yesus di sana. Coba aku menanya, perhatikan baik-baik, oke? Seorang raja, seorang penguasa gitu. Ketika dia ngomong, harus terjadi nggak? Contoh, dia keluarin peraturan gitu kan. Oke, barang siapa udah berusia 5 tahun harus masuk sekolah, misalnya seperti itu peraturannya. Pertanyaan, warganya harus nurutin nggak? Iya, karena dia raja, betul nggak? Nah, sama adik-adik hari ini, Tuhan Yesus adalah raja damai. Artinya apa? Ketika ada situasi yang membuat kita takut, khawatir, Tuhan Yesus akan memerintahkan damai sejahteranya buat kita. Sehingga kita akan merasa damai. Amin.
Amin adik-adik. Amin. Jadi hari ini kita udah belajar. Keempat dari kitab Yesaya ya. Ada penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang terakhir apa? Raja damai. Jadi apapun yang kalian perlukan hari ini. Mungkin hari ini ada dari kalian yang mungkin sakit gitu kan. Hari ini kita bisa percaya, oh Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia mampu untuk menyembuhkan kita, amin. Apalagi, Kak, besok aku ulangan, aku gak tahu harus belajar dari mana. Kita udah belajar, Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib. Dia yang akan memimpin kita. Oke. Mungkin ada lagi, Kak, hari ini aku sedih. Aku merasa sepi. Hari ini kita belajar, Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Dia selalu ada sama-sama kita. Dia adalah a loving Father. Bapa yang begitu mengasihi kita. Dan hari ini, Kak, aku khawatir, aku takut. Apa yang harus aku lakukan? Kita tahu sekarang ada Raja Damai yang akan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Amin. Yuk, sama-sama aku mau doa buat adik-adik semua. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa Engkau adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Segala sesuatu yang kami perlukan ada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga hari ini Tuhan, ketika kami memiliki Tuhan Yesus, kami memiliki segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Thank you Kak Kris. Thank you Kak Kris. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities di buku activities ya Kak. Iya. Oke deh, jadi buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.